perkenalkan, saya Clarissa Karmajestika, saya dari TRO 23 dengan NIM akhir 079 dari Praktikum Sistem Pengendali Elektrik kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan Six Step BLDC. Metode Six Step BLDC, metode Six Step BLDC pada motor brushless DC adalah teknik komunikasi elektrik yang mengatur pengaliran arus pada 3 fasa motor secara diskrit dalam 6 langkah step untuk menghasilkan medan outlet berputar. Setiap satu siklus listrik terdiri dari 6 kombinasi pensaklaran, saklar daya, MOSFET, LGBT pada inverter 3 fasa, di mana 2 fasa aktif, satu terhubung ke sumber positif dan satu ke negatif, sementara satu fasa lainnya mengambang floating. Pergantian langkah dilakukan berdasarkan posisi rotor yang umumnya diperoleh dari sensor Hall atau dari metode sensorless dengan metode back FMV. Selanjutnya, pada step aluran mengalir selama 20 derajat sudut listrik sehingga total satu putaran medan magnet listrik adalah 360 derajat. Urutan komunikasi harus tepat agar torsi yang dihasilkan searah dan kontinu. Pola six step menghasilkan bentuk gelombang arus menyerupai trapesium, sehingga sangat sesuai dengan motor BDLDC dengan karakteristik EMV trapezoidal. Keunggulan metode ini adalah implementasi yang sederhana, kebutuhan komputasi rendah, serta cocok untuk sistem embedded seperti microcontroller. Namun, karena perubahan arus terjadi secara bertahap, metode ini menimbulkan torsi dan kebisingan yang lebih besar dibanding metode kontrol. Metode sine wave BLDC. Metode sine wave BLDC yang juga dikenal sebagai sinusoidal commutation berupa teknik pengalihan motor brushless DC dengan cara mengatur arus pada setiap fasa stator agar bentuk gelombang sinus murni yang sangat bergeser sebesar 120 derajat sudut listrik. Tujuan utama metode ini adalah menciptakan medan magnet stator yang berputar secara kontinu dan halus sehingga selalu sejajar dengan medan magnet rotor. Dengan keselarasan ini, motor dapat menghasilkan torsi yang hampir konstan sepanjang satu periode putaran, sehingga refleks torsi, getaran mekanik, dan kebisingan akustik dapat ditekan secara signifikan dibanding metode six step yang bersifat diskret. Secara prinsip, metode sine wave mengandalkan informasi sudut posisi rotor yang akurat untuk menentukan besarnya arus yang harus dialirkan pada masing-masing fasa. Arus referensi sinusoidal dibangkitkan berdasar fungsi trigonometri dari sudut rotor. Kemudian direalisasikan menggunakan teknik PWM pada inverter 3 fasa. Pada implementasi praktis biasanya digunakan sinusoidal PWM atau teknik yang lebih lanjut seperti space vector PWM. Untuk meningkatkan pemanfaatan tegangan DC-link mengurangi harmonisa sensor posisi rotor dapat berupa encoder optik, solver atau sensor Hall bersolusi tinggi. Sementara pada sistem sensorless, sudut rotor diestimasi melalui model otomatis motor dan pengukuran tegangan serta arus proses. Dari sisi pengendalian, metode sine wave sering dikomunikasikan dengan kontrol arus tertutup dan kontrol kecepatan atau torsi tertutup, sehingga respon dinamis motor menjadi lebih presisi dan stabil. Dengan arus yang terkontrol secara kontinu, rugi-rugi akibat harmonisa dapat meminimalkan dan efisiensi motor meningkat, khususnya pada kecepatan rendah hingga menengah. Metode ini sangat sesuai untuk motor BLDC dengan back EMV sinusoidal. Namun juga dapat diterapkan pada motor dengan back EMV trapezoidal dengan hasil yang lebih halus, meskipun tidak sepenuhnya optimal. Keunggulan utama metode sine wave BLDC meliputi torsi yang sangat halus, kebisingan rendah,
umum mekanik lebih panjang, serta performa yang stabil pada rentang kecepatan luas. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan pada aplikasi presisi tinggi, seperti robot industri, mesin CNC, kendaraan listrik, aktuator servo, dan sistem otomasi canggih. Namun, kompleksitas implementasi menjadi tantangan utama karena membutuhkan mikrokontroler karena mikrokontroler atau DSP dengan kemampuan komunikasi tinggi, algoritma kontrol yang lebih rumit, serta sistem sensor atau estimasi posisi rotor yang akurat. Meskipun demikian, keunggulan performa yang dihasilkan menjadi metode sine wave sebagai standar sistem penggerak BLDC modern yang menuntut kualitas dan presisi tinggi. Selanjutnya, metode space vector BLDC. Metode space vector BLDC merupakan teknik pengendalian motor BLDC yang menggunakan pendekatan vektor ruang untuk mengatur tegangan keluar pada 3 fasa secara optimal. Berbeda dengan metode six-step dan sinusoidal PWM konvensional, metode ini tidak memandang masing-masing fasa secara terpisah, melainkan mempresentasikan 3 fasa stator sebagai satu vektor tegangan resultan yang berfungsi pada bidang 2 dimensi. Dengan pendekatan ini, medan magnet stator dapat dikendalikan secara lebih presisi, sehingga arah dan besar vektor selalu disesuaikan dengan posisi rotor, menghasilkan torsi yang lebih halus dan efisiensi yang lebih tinggi. Prinsipnya, metode space vector bekerja dengan memilih kombinasi pensaklaran vektor yang membentuk 8 vektor tegangan, terdiri dari 6 vektor aktif dan 2 vektor non. Dalam satu periode sampling, vektor referensi yang diinginkan didekati dengan mengombinasi 2 vektor aktif terdekat dan 1 atau 2 vektor nol selama faktor tertentu. Perhitungan waktu aktif masing-masing vektor dilakukan berdasarkan posisi sudut vektor referensi terhadap 6 sektor ruang yang masing-masing mewakili 60 derajat sudut bisnis. Teknik ini memungkinkan memanfaatkan tegangan DC line yang lebih maksimal dibanding PWM sinusoidal biasa, serta menghasilkan distorsi harmonisa yang lebih rendah. Selanjutnya, dalam implementasi pada motor BLDC, motor space vector umumnya dipadukan dengan kontrol arus dan torsi tersebut, bahkan sering menjadi bagian dari path-oriented control. Arus stator lebih dahulu ditransformasikan menggunakan charter dan path transfer ke sistem koordinat agar komponen flux dan torsi dapat dikendalikan secara implement. Keunggulan utama metode space vector BLDC dari torsi yang sangat kecil, efisiensi tinggi, pemanfaatan tegangan invert optimal, serta kebisingan dan getaran rendah. Sebelumnya di praktikum ini kita akan membuat program untuk pengutipan LED selama 500. Kita harus membuat di project dulu dengan memilih board yaitu RSTM F10C. Lalu kita mengprom seperti ini untuk membuat LED. Buatkan program P1 3 CT C8T6 LED C390 pastikan satu upload. Sebelumnya di praktikum ini kita setelah itu hasilnya seperti ini. Dengan board selanjutnya di sini seperti ini. Setelah itu kedip selama 500 milisecond dengan power step. Di sini ini kita hanya dan startup speed motor berjalan kecil time mikrosecond, di mana percobaan SPWM masih digunakan untuk mengatur, maka seperti itu. Dan ini semakin kuat. Parameter untuk yang kanan saat keadaan 0 di dengan itu ketika VK atau V axis V. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.